Jagakarsa Student Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Hai Jakfi, selamat datang kembali di podcast yang akan menginspirasi bagi semua orang. Nah, udah nonton belum nih episode sebelumnya? Udah! Seru nggak? Ya iyalah, pastinya seru, apalagi kan narasumber yang kemarin tuh atlet sepak bola dan futsal ya kan, udah pasti seru dengerin pengalaman mereka saat meraih pencapaian itu, ya kan, awal mula mereka bisa main bola. Nah, di episode kali ini kita juga gak kalah seru nih narasumbernya. Kali ini kita juga ngundang atlet. Udah bisa nebak belum narasumber kita hari ini siapa? Siapa ya? Oke semua, sebelum kita masuk ke podcast hari ini, izinkan kita berdua perkenalan dulu ya. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nafisa Indah Putri Pitala dari perwakilan OSIS SMP Jagakarsa sebagai host 1. Halo semua, nama aku Aditya Fazri Ibrahim Sofyan, perwakilan dari OSIS SMP Jagakarsa sebagai host 2. Nah, udah kepo belum nih siapa narasumbernya? Siapa ya? Mari kita sambut Kak Dini dan Kak Anaya. Hai Kak Dini dan Kak Anaya. Halo. Nah, boleh dong Kak Dini dan Kak Anaya memperkenalkan diri dulu biar kita makin dekat ke para penonton hari ini ya. Hai teman-teman, kenalin aku Dini Koronida dari kelas 9A sebagai narasumber 1. Hai Kak Dini. Oke, Kak Anaya boleh. Ya, gak apa-apa. Halo semua, nama aku Kania Dianti dari kelas 9C sebagai narasumber 2. Yeay! Nah, kalian tahu nggak sih mereka ini atlet apa sampai akhirnya kita undang ke podcast ini? Tahu nggak? Boleh dong sebutin kalian tuh atlet apa sih sebenarnya? Aku dan Kanaya itu dari cabang olahraga pencaksilat. Berarti kalian ini adalah atlet pencak silat. Ya, boleh dong sebutin prestasi yang kayak yang udah kalian ikutin selama kalian menjabat di pencak silat. Buat aku yang paling berkesan sih untuk saat ini ikut di perlombaan kejuaraan Wali Kota Cup tahun kemarin itu paling berkesan. Tahun 2025. Keren banget ya teman-teman. Terus kalau Kanaya? Kalau aku yang paling berkesan banget itu di pertandingan Wali Kota Cup 5 tahun 2025. Nah, ngomong-ngomong tentang karir kalian nih, sejak kapan sih kalian mulai belajar pencak silat tuh? Kalau aku itu dari SD kelas 3 SD. Udah lama juga ya. ya berarti. Tapi pas SD tuh aku nggak ikut perlombaan karena pas kelas 3 ikut eskulnya itu corona jadi stop gitu. Oh, I see. Terus kalau Kanaya? Kalau aku pas kelas 7 pas baru masuk dari ke sekolah ini, jadi kayak baru kenal silat tuh di sini. Oh, oke, keren juga. Berarti lu dari kelas 3 tapi gak pernah ikut lomba dan lu dari SMP ini. Iya. Udah, SMP ini membawa dia kejuaraan-kejuaraan dah guys. Padahal dia kalau dari kelas 3 tuh ikut kejuaraan pasti banyak banget ya piala-pialanya. Ya, cuma masalahnya COVID ya. Iya, Siapa sih yang menciptakan virus itu? Ya kan? Nah, aku mau nanya juga dong, apa alasan atau motivasi awal kenapa mau belajar silat? Kalau aku itu waktu itu pas kelas 3 itu kan ada demo eskul ya dari SD. Terus aku melihat ada kakak kelas, abang kelas yang nampilin silat. Dari situ aku tuh kayak termotivasi mau ikut karena ngeliatnya keren. Oh, alah. Berarti kan kakak kelas. Termotivasi berarti. Iya. Kalau Kanaya? Kalau aku itu sih lebih kayak alasannya karena apa sih namanya? Dari ayah? Ya dari ayahku waktu sebelum aku kenal silat, ayahku dulu yang kenalin, terus akhirnya aku termotivasi sama cerita-cerita ayahku gitu. Oh, alah, karena keluarga. Iya, Ini betul. tadi karena kakaknya, kalau ini dari keluarganya. Ya. Oh ya, kamu itu ikut Udah pencak dulu silat itu. udah pas masih muda, udah Terus lama. sekarang udah pensiun. Iya. Udah lama ya. Nah, terus kalian tuh pas mau pencak silat kan tadi udah ada yang menginspirasi.
itu kenapa sih kalian jadinya kayak terbawa arus sampai sekarang masih ada di pencak silat, masih awet gitu? Karena silat tuh perlombanya banyak ya, jadi bikin prestasi kita tuh jadi banyak, banyak. Terus organisasinya tuh bikin banyak temen juga, jadi itu sih. Oh gitu. Kalau aku sama sih, apalagi aku kayak ada potensi sedikit gitu di silat, jadi ya udah deh terus gitu. Banyak lah, nggak mungkin dikit orang mah. Nah terus, ini aku nanya-nanya aja ya. Apa sih namanya tuh? Siapa sih yang pertama kali beneran ngajak kalian untuk masuk ke pencak silat itu? Apa kalian masuk sendiri aja? Kalau aku sih masuk sendiri karena Masuk abang kelasnya, sendiri. jadi masuk sendiri pas masuk di SMP. Ekskul Lanjutin, iya. Sama kalau aku juga masuk sendiri karena itu apa sih namanya dikenalin gitu cerita-cerita apa dari ayah aku kayaknya kayak menarik gitu silat, jadi aku ikut deh silat. Oke. Tapi seru nggak sih sebenarnya silat tuh? Ya, sama. Silat tuh seru, karena Seru banget. perlombaan, tanding, kenal banyak orang. Oh gitu. Lagi Keren deh. pertemanannya gitu yang nggak apa ya, nggak mandang senior, nggak mandang junior. Oh. Kalau di silat kayak gitu. I'll be friends ya. Nah, kalau menurut kalian berdua nih, bagian yang paling susah atau paling menantang dalam latihan silat itu apa sih? Kalau buat aku itu ngapalin jurus ya. Aku paling gak suka ngapalin jurus karena aku lemot juga, jadi ngapalin jurus tuh susah, pusing, apalagi banyak. Kalau di perguruan aku juga setiap naik sabuk kan harus ngapalin jurus ya. Jadi itu pusing dan banyak banget jurusnya. Kalau aku juga sama, itu sih yang paling lemah, jurus sama menguasai teknik-tekniknya gitu. Oh Itu alah. paling sulit. Ngomong-ngomong tentang jurus nih, jurus apa sih yang paling susah yang udah kalian pelajarin? Buat aku kan, aku silatnya itu bukan main di seni ya, tapi di fighter. Jadi paling jurus yang paling susah itu di perguruan aku itu ada namanya solo spell. Setiap solo spell itu ada sekitar 1 sampai berapa, pokoknya banyak di 12 mungkin. Jadi itu panjang, jadi itu yang paling susah. Oh alah, kalau kan ya Aku semuanya. semuanya. Iya, semua jurus bisa banget, apalagi kalau misalnya UKT atau misalkan buat demo-demo harus ngapalin itu lemot banget aku, kayak gak bisa 100% bisa gitu. Oh alah. Ngomong-ngomong, jurus itu sebenarnya ada berapa sih di pencak silat tuh? Jurus tuh banyak ya, tergantung perguruan. Cuman ada satu jurus itu tuh, jurus IPSI itu ada namanya main seni gitu, jurus Main satu. seni. Apa tuh kalau silat tuh yang ada ininya nggak sih, apa sih yang warna-warnanya? Sabuk. Itu Sabuk tingkatnya ya? itu, iya, tingkatan Oh. sabuk. Yang tingkat paling tinggi itu sabuk warna apa? Putih ya, Sebenarnya itu putih. tergantung perguruan lagi. Jadi Oh. silat kan banyak perguruannya. Jadi kalau di perguruan aku sendiri itu silatnya paling tinggi sabuk warna putih. Oh alah. Kalau kamu kan ya? sama kan Oh perguruan. iya ya. Sama. paling paling tinggi putih, sabuk putih. Kalian tuh pernah gak sih ngerasa males, capek dalam silat? Terus kalian gimana tuh cara ngembaliin semangat kalian lagi? Kalau ngerasa males capek tuh pasti ada ya. Terus kayak pulang sekolah, banyak tugas, kerja kelompok. Itu kan capek pasti ada. Cuman ya kita balik lagi buat inget tujuan awal kita silat tuh Iya. apa. Bener sih. Sama aku juga pasti ya, kalau capek atau kayak males gitu pasti pernah. Apalagi waktu kelas 8 lagi sibuk-sibuknya organisasi. Alhamdulillah aku ikut organisasi juga waktu itu. Nah, pokoknya kalau misalkan ada program-program gitu kan harus sampai sore gitu, pulang Iya. sekolah harus sampai sore stay di sekolah. Akhirnya pas bertepatan juga sama latihan silat pas hari Senin. Nah, akhirnya aku nggak pulang lagi, langsung latihan, itu kayak capek banget. Capek banget. Jadi itu sih. Terus cara bangkit lagi, support dari teman-teman sih, kayak Nay ayo latihan lagi, Nay lu kemana, ayo latihan gitu. Jadi Penting kayak banget sih itu. kayak iya, semangat dari teman-teman yang lain. Oh, motivasi dari teman-teman ya. Nah, terus kita flashback lagi nih ke zaman-zaman kalian awal masuk pencak silat. Apa sih struggle yang udah pernah kalian alamin? Itu cara nendang dan motorik sih. Cara nendang? Nendang itu kan silat tuh nggak cuma asal nendang, jadi ada dasar dulu. Iya lagi. Dari cara ngangkat kaki, nendang kaki yang benar tuh susah sih. Oh, silat tuh yang di split gitu nggak sih? Enggak ya? Silat juga ada splitnya. Iya. Yang buat apa tuh lurusin tendangan ya? Iya, jadi kita kayak nahan dulu tendangan kita buat lurusin. Sakit gak sih? Itu
itu sakit buat yang apalagi kalau misalnya nggak pemanasan atau belum terbiasa itu pasti sakit. Kalau Kanaya? Sama kayak teknik-tekniknya paling susah sih. Oh. Tendang, takepan gitu. Berat. Kalian tuh kalau pas lagi silat tuh latihan berapa jam sih? Olahraga itu 2 jam 3 jam. Oh, lama ya? Iya. Lumayan juga. Terus pas kalian lagi latihan nih, pernah nggak sih cedera gitu? Pernah pasti pernah. Pernah. Apa yang paling parah? Kalau buat aku waktu itu pas lagi ada motorik ABC drill tuh, jadi kaki aku naik terus agak kesleo terus jadi agak bengkak Ankle, gitu. ya? Iya, bukan ankle tapi di ini kan kaki nih, jadi kayak agak gosek aksal juga tuh sakit. Kalau Kanaya? Kalau aku paling ringan-ringan kayak keseleo, terus kayak lebam-lebam biru gitu. Terus kayak apa ya, waktu itu yang tanding sampai pakai oksigen gara-gara dadanya kena. Gara-gara Oh, tendang. Iya, karena tendang lawan. Itu paling parah tuh. Itu paling parah kalau di oksigen. Tapi abis itu nyesel nggak ikut silat? Enggak sih. Dilarang ya? ya? Malah lagi kan. Kalau udah kecintaan pasti gitu Iya. sih. Gak akan bosen sama yang dicintai. Mau lawan lagi gitu. Iya lah. Aku malas dendam ya. Tapi dimarahin gitu nggak sama orang tua, akhirnya kayak orang tua ngelarang karena kayak udah ngeliat anak-anaknya malah pada lupa. Enggak sih, malah kayak ayo Nay lagi gitu. Oh, Udah lagi disuruh Kayak lagi. iya, Oh, disuruh tanding lagi gitu. apa? Itu di pasti Kalau tetap cedera dibolehin. gitu tetap. Boleh sih karena orang tua aku tahu konsekuensinya ikut silat tuh pasti akan cedera, capek. Jadi ya mau gimana harus tetap dijalanin. Ya, berarti kalian disupport banget ya sama keluarga. Tuh. Ya, alhamdulillah disupport ya, karena support orang tua tuh penting Iya. banget guys. Terutama anak perempuan kalau ikut silat ini tuh pasti ada orang tua yang takut. Iya, kita butuh nekat yang kuat dari orang tua guys. Nah, terus pas kalian lomba nih tahun kemarin, kalian lawannya siapa sih? Aduh, aku agak lupa ya lawannya karena banyak kan dari setiap bulan tuh beda-beda setiap. Cuman waktu itu pas yang paling aku ingat itu dia sekarang jadi temennya temen aku. Oh iya. Ya temennya temen aku. Itu aku dibantai abis-abisan berapa kosong ya? Kayaknya satu 12-1 bener-bener kayak Jauh banget ya poinnya ya. bener jauh karena aku ngedrop gitu lagi sakit juga. Oh alah, tapi tetap datang buat lomba Iya ya. karena mau Ngomong-ngomong tentang lomba nih, hal yang paling konyol yang kalian pernah alami pas lagi lomba silat itu apa sih? aku itu waktu itu tinggal beberapa partai itu apa ya? Giliran lagi tinggal beberapa giliran tinggal beberapa urut lagi giliran lagi ID card aku hilang jadi sehabis pemanasan baru sadar wah ID card gue nggak ada terus dicari-cari itu panik kan udah panik akhirnya dicetak lagi ID card baru tuh Tapi itu nggak apa-apa, berarti nyetak lagi. nggak apa-apa itu bikin panik dan bikin kalah karena deg-degan kalah. Terus kalau Kanaya, Kalau aku waktu tahun kemarin kan baru banget, tahun ini juga saya yang Apa sampai tamat tahun kemarin tahun kemarin aku lawannya tinggi banget. Nah, belum tanding aku udah nangis duluan. Itu lucu banget, malah itu pertama kali juga tanding aku ditonton orang tua jadi kayak jadi kayak sedih gitu, jadi ketakutan deg-degan, jadi tinggi banget dia. Tinggi banget, jadi ya kayak itu lucu sih. lucu Tiba-tiba ya. nangis. Itu lucu banget sih. Demam panggung ya berarti. Iya bener. Pas banget lagi ada orang tua lagi. Tapi kalian pas lomba itu menang apa kalah? Menang. Kalah. Kalah. Aku kalah juara 3. sama kalah juga Oh iya. Tapi itu bikin kalian jadi mau nyerah gitu nggak sih? enggak sih jadi malah pengen balas dendam terus-terusan Oh, balas dendam ya. iya kayak pengen dapetin aduh gue tinggal satu langkah lagi nih dapet Oh. satu tapi nggak dapet jadi pengen terus Kalau mana ya sama sih kayak Lu sama-sama aja dari tadi. jadi lebih pengalaman gitu. Oh gitu. By the way, anyway, best way pas kalian lomba tuh ada nggak sih penonton rese gitu? Banyak ya di nggak ada sih kalau aku tuh paling dari penonton dari lawan aku yang supportnya tuh bener-bener kayak bikin aku jadi aduh disupport teman-temannya bener-bener support jadi kayak
agak takut gitu, jadi apa sih ya? Kayak overthinking deg-degan. duluan. Iya, jadi takut. Kalau kamu apa tadi? Aku dari lawan itu juga kayak teriakan-teriakan temen-temennya atau keluarganya yang buat kayak pas di gelanggang jadi kayak banyak banget supporternya gitu. Dan aku nggak ada gitu. Kayak Ada cuma ada nggak tapi sebanyak. yang Gak sebanyak, gak serame itu. Nggak Nah kan kalau misalnya episode kemarin si Fata sama Raka tuh ada penonton resenya tuh kayak turun ke lapangan cari keributan gitu. Kalau kalian ada nggak sih? nggak ada. Enggak, belum ada. Paling ada, cuman bukan di kita. Oh, di orang iya, penonton lain. yang Iya. lain Ada dari lawan paling. Iya, Tuh, biasanya rese banget sih. Teriak-teriakan Iya. Teriakan teriak kasar gitu. Iya. Satu buang sampah sembarangan di situ. Iya. Garis. Emang, wah, bete. Udah lumayan lama ya kita ngobrolnya nih. Kalian seret gak? Seret ya? Udah nggak usah Haus ngomong banget gitu gak dong. sih? Haus banget. Seret udah minum aja guys. Boleh loh diminum. Ini disponsori dari SMP Jagakarsa nih es tehnya nih. Ya ini enak deh es tehnya dibeliin. Nggak ada kimbab lah. Nggak ada kimbab. Karena ya minta sponsor kimbab. Pak Teddy tolong ya kimbabnya. Enak loh. Waren, ini kita belum dapat sponsor lagi guys. Yang mau sponsor boleh loh menghubungi IG SMP Jagakarsa atau emailnya ya. Tapi untuk masalah yang lainnya bisa diomongin nanti di DM ya. Minum dulu deh gue. By the way, anyway, Baswe, gue ada pertanyaan lagi nih ya. Kalian tuh selain ikut pencak silat, pernah gak sih ikut olahraga lain? Aku enggak sih. Nari paling nari. Pas SD juga. Oh iya, Cuman enggak yang rutin yang banget. gak merasa cocok ya di nari. Enggak merasa cocok. Bukan ya? Kalau aku pas di SD ikut eskul PMR. Oh iya, oh iya, kan kita bareng. Oh, sampai SD. Oh iya, sekarang jadi Gue tahu. gue sampai sama SD. Kanaya kelas SD. Dan dulu tuh gue PMR bareng Kanaya sebelum dia lulus tuh. Baru ada PMR gitu. Berarti di SMP cuma ikut silat ya? Iya, aku ikut silat. Karena ngerasa waktunya susah untuk dibagi. Oh, I see. Digabungin. Dibagi dong. Dibagi ya. Nih, menurut kalian tuh pas latihan pencak silat tuh itu ngubah fisik apa ngubah mental? Lebih kemana? Dua-duanya sih, karena Iya. kan pencak silat kan olahraga ya, jadi pasti otomatis fisik juga berubah jadi lebih kuat atau enggak. Silat kan juga mengatur pola makan juga ya kalau itu. Terus sama ngubah mental juga, latihan tuh bikin mental berani atau enggak latihan sama sparring coba sama teman-teman silat yang lain yang lebih jago atau yang lebih tuh bikin mental berani. Kalau Kanaya, Sama aku juga dua-duanya. Jadi kayak fisik. gue bisa nggak stop ngikutin Dini gitu berdua jawabannya. Bener-bener kayak sama. Oh, gue Fisik sama. dilatih, mental juga dilatih. Kayak kalau mental biar lebih siap aja kalau misalnya ada pertandingan gitu. Oh, oke. Nah ini gue tanya ke Kanaya dulu ya, biar Kanaya duluan nih yang jawab nih. Lu pernah gak sih Nay, apa ngerasa kayak mental breakdown pas lagi latihan? Kayak mungkin lu pernah dimarahin sama coach lu sehabis-habisan itu kayak apa? Pernah. Sampai akhirnya lu kayak mental gue breakdown gue. Alasannya apa Waktu tuh? itu gara-gara apa sih namanya? Aku kayak nggak siap, kayak nendangnya nggak siap gitu. Akhirnya kayak kamu gimana sih, kan udah diajarin teknik-tekniknya, aku nggak dipakai gitu. Itu bikin down. Nggak down banget sih, tapi kayak jadinya lebih belajar gitu. Oh, Biar lebih belajar, biar lebih berani lagi pas tanding. Oh, Dini Kalau sama. pas kalau pas latihan sih enggak ya, karena ya nggak ada gitu. Cuman kalau pas lagi tanding tuh ya Dimarahin. nggak dimarahin sih. Oh, belum pernah marahin gitu. Pernah, cuman nggak yang bikin down gitu, bikin mikir malah. Dulu tuh nih, gue storytelling dikit ya. Dulu tuh gue pas SD tuh pengen banget kayak ikut-ikutan silat di cabang mana gitu. Cuman gak dibolehin. Gak tau kenapa sih, cuman kayaknya emang gue FOMO doang di situ. Orang tua gue tuh kayak anak silat tuh serem-serem gitu. Emang kalian menganggap kalian tuh serem apa enggak? Enggak sih, mungkin orang tua itu takut ya anaknya kenapa-napa. Apalagi itu kan latihan bela diri. Apalagi kalau bertanding kan. Mungkin orang tua kamu tuh ngeliat kamu cewek, aduh anak gue cewek nih,
takut kenapa-napa, ditendang, dipukul gitu, takut cedera gitu. Mungkin itu yang bikin takut. Ya lagi. Tapi gue kadang ngeliat anak silat emang agak serem dikit sih. Mukanya tuh ganas-ganas, sumpah. Dini dah. Jadi ngomong-ngomong tentang rasa takut nih, kalian punya nggak sih motivasi buat orang-orang yang mau mulai di dunia silat? Ada sih, kalau takut tuh pasti takut ya, mungkin karena takut ditendang, ditonjok, atau dibanting. Tapi menurut aku tuh kalian ikutin aja sih dan coba, karena kalau kalian gak nyoba kalian tuh gak bakal tahu kalian tuh takut di mananya, terus kayak apa sih yang bikin kalian tuh nggak mau mencoba silat. Jadi mending dicoba aja dulu. I see. Kalau Hanaya? Ya jadi kayak kita tuh harus berani untuk mencoba hal-hal baru gitu. Asik. Jadi kayak coba dulu aja, jalanin dulu aja gitu. Jadi kayak Yang penting tuh harus dicoba dulu. harus dicoba, dijalanin. Berarti nanti akhirnya enjoy kok. Kita bisa ikut. Cocok gak cocok tinggal keluar ya. Cocok gak cocok tinggal keluar ya, gampang banget ngomongnya. Cocok gak Cocok cocok gak tinggal cocok tinggal keluar. keluar. Oh boleh gitu ya? Enggak sih. Apaan sih? Boleh sebenarnya kalau kalian emang ngerasa nggak cocok di silat ya ganti cabang olahraga lain. Iya lagi. Tapi kalian dulu pas awal masuk silat langsung merasa cocok gitu. Cocok karena emang kan aku dari SD suka, jadi rasa cocok. By the way, anyway, Baso itu nanya nih menurut kalian, ini agak absurd sih, cuman menurut kalian tuh arti kata kuat dalam anak silat tuh apa sih? Maknanya? Saya mau duluan ya. Kalau dalam anak silat kuat, menurut aku tuh kuatnya lebih ke kuat mental. Karena mental itu sebagai mesin bergerak untuk kayak gerakan-gerakan yang hebat atau kayak tanding-tanding untuk bisa mengalahkan lawan, itu sih lebih kayak mentalnya harus lebih kuatin gitu. Oh, I see. Kalau aku kuat itu kan nggak selalu tentang kuat di fisik, kuat di tenaga, tapi kuat tuh cara kuat nahan emosi, nahan ego, kayak nahan amarah, nahan ego saat diprovokasi. Bisa diprovokasi oleh orang lain, teman, atau musuh-musuh lawan gitu. Harus kuat nahan amarahnya sama kuat menghadapi kekalahan yang bakal diikutin kayak lomba, seleksi gitu. Oh, gitu. Itu menurut kalian tuh makna arti kata kuat dalam anak silat. Itu guys, menurut mereka tuh anak silat tuh apa tadi? Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya tuh Mental. nggak selalu Tentang fisik, tapi Iya, mental nggak juga. selalu fisik, tapi Mental, batin, ya kan? Aku boleh tahu nggak sih kalian kelahiran tahun berapa? Aku kita dulu 2010. Berarti Gen Z ya? Iya. Gen Z ya. Gen-gen akhir. Berarti Gen Z ya. Sebagai pensilat Gen Z nih ya, apa sih hal yang menurut kamu yang bisa dilakuin agar pencaksilat tetap dicintai sama dilestarikan? Menurut aku itu caranya kalian ikutin silat dan belajar tentang dunia silat guys, karena itu bikin melestarikan silat. Udah apa lanjut aja loh. Don't see Ya kan muka Habib bikin Lihat, itu. lihat kamera. Emang nih guys, kru kita ini tuh emang pada kocak. Udah lanjut aja, nggak apa-apa udah. Apa mau? Habib. Udah ya. Mukanya. Apa? Aku lebih ke berani buat apa sih? Coba. Ya buat berani mencoba silat gitu. Biar lebih itu apa sih namanya? Lebih banyak yang ikut silat nantinya gitu. Jadi banyak generasi-generasinya gitu. Ya, buat generasi Iya. selanjutnya. Buat generasi selanjutnya. Nah, gue merasa ngobrol sama mereka ini kayak lagi belajar PLBJ, tau gak sih? Kalian tau gak sih di SD itu ada kayak buku PLBJ? Nah ini ngebahas-bahas silat nih, ceritanya kayak mereka semua nih. Nah, terus menurut kalian nih, apa sih yang bikin orang-orang tuh yang ikut silat tuh bertahan sampai sekarang? Karena kalau aku kayak inget tujuan utama di silat, Tujuan awal. tujuan awal ikut silat tuh buat apa gitu, buat kayak misalkan contohnya buat
ningkatin kekuatan fisik kita. Jadi kayak aduh kalau misalkan berhenti kayaknya sayang banget gitu. Ya udah di pertengahan Iya, udah jalan. di jalan. Enggak buat, oh iya gue silat kan buat apa sih, buat ngebikin diri gue tuh punya prestasi, buat ngebanggain orang tua juga gitu. Jadi itu sih. Keluarga kalian tuh emang udah pada atlet olahraga kayak gini apa enggak sih? Enggak. Lu dong. Kalau di om aku atlet sepak bola sih, cuman aku silat aku doang. Kalau karena bapak lu ya? Enggak, kalau bapak aku udah dulu banget. Iya, tapi Iya, Tapi kan iya, atlet dulu. kan? Jadi pelatih Diturunin. Iya, sempat pernah jadi waduh pelatih. pelatih. Ya, sempet udah sabuk apa ya? Dulu tuh Sabuk udah apa? jingga kalau nggak salah. Hah, jingga? Apa tuh kalau Ungu dari- ya? dari- Jingga. Oh, oren. Pagar Banten. Oh, pagar banget. Iya, ya, aku pagar Banten. Jingga. Gua nggak tahu. Oren gitu. Next anaknya yang jadi pelatih ya. Yes, Oh. Amin. coba nih misal lu jadi pelatih nih, lu mau ngelatih anak didik lu mau kayak gimana? Coba nih, Iya, betul, nih ini betul. ceritanya nih ya. Lu anak didiknya. Enggak deh, Adit aja. Adit anak Jangan nanti didiknya. ketawa. Sudah aja. Nih, misal Adit anak didiknya terus dia salah ngelakuin jurus lu gimana ngasih taunya? Ini acting ya, kamera rolling and action. Jangan ke gue dia aja. Lu bakal kayak baik kah, kayak ngomelin atau baik? Iya, coba gimana? Coba Adit nggak kayak gitu Adit caranya. jangan kayak gitu, Dit. Iya. Oke gitu. Oh, Dia seperti itu ya. seperti itu ya. Gitu. Oh, terus. Nggak marah-marah? Ah, enggak. Soft Enggak banget ya. marah. Udah, iya udah. Sama dia aja Langsung ntar. aja. Kalian percaya. Untuk kalian yang masih anak mami pengen belajar silat sama dia Siap. aja dah silakan dimarahin. Nggak bakal dimarahin, di soft banget. Guys, ini emang kru kita nih emang pada aneh-aneh udah. Ini karena ya cara ngedidik. Coba kalau lu misal gue deh nih. Nggak bakal kena nih gue. Gue Sekarang contohin begini aja. nih gue anak didik lu nih, gue salah nendang. Yang seharusnya nendang ke lawan bakal lu gitu. Kalau gue ya tegas sih. Ya coba gimana praktekin. Ini ceritanya Kayak kayak jadi Jaja. sinetron nih. Dia nggak kayak gitu nendangnya. Kan udah diajarin dasar awalnya. Itu masih lembut ini. Ya kan gue bilang tegas, gue nggak boleh marah-marah. Tegas kita sudah kayak gitu. Ya tegas lagi, lebih tegas, Din. Dia nggak kayak gitu caranya gitu. Terus gimana cara yang benar? Gak bisa. Dia gak bisa coy. Tapi lu pengen gak jadi kayak yang ngelatih gitu? Enggak sih. Oh Jujur, enggak. Ya, kalau lu mau masuk ke les gitu sih. Maunya jadi Nanti juri anak lo ya. Iya. biar dibayar banyak ya. Nih, coba. Kalian udah tahu berapa jurus? Aduh jangan aja dari jurus deh. Pusing, sumpah pusing. Jurus tuh nggak hafal. Iya, pusing. Karena banget. kita nggak lemot. Oh, lemot. Jujur lemot. Jujur nggak paham. Paham sih cuma Ya, tapi kan apa sih itu? Apa itu coy? kan udah ikut lomba-lomba pasti udah tahu dong jurus-jurusnya. Coba. ya paling jurus pembukaan sikap pasar. Contohin dong. Ya jangan kita. Contohin. Guys, Terima kasih. tolong help me. Enggak. Kalian mau nggak nih? Kalian tadi Contohin. jurus. Mau nggak? Perasaan nggak ada di ini. Ayo, ayo Din, ayo naik. Ih, masa nggak mau sih? Ntar mereka pada nggak yakin gitu loh kalian tuh anak silat. Susah pakai rok Bisa karena ada lihat di adegan sekolah aja. Nggak apa-apa yang gini-gini aja. Ini apa? ujang dong. Ujang apaan? Bu, Ayo, ih, Enggak. satu jurus Gak aja. apa aja. Kan tadi kayak guys kalian harus tahu kalau tadi mereka tuh lagi gladi resik untuk kelulusan kelas 11. Aduh, Ya jangan kan? dibahas. Nah mereka itu Aku enggak di ini doang. bentar lagi kan lulus ya kan. Nah terus tadi gue ngeliat tuh Dini tuh bawa kayak bacok-bacokan gitu apa sih namanya? iya tadi depan Yang kelas gini. gue tuh dia mau bocok-bocok. Yang kayak punya temennya Moana. Celurit. Iya kayak punya temennya Moana gitu dah. Enggak ya Apa guys. gak sih? Itu di skip aja guys. Itu di skip aja. Nah terus gue ngeliat dia tuh kayak lagi bertarung sama temennya gitu. Cuma Enggak. kok enggak sih? Enggak. Masa kita harus Jangan, nungguin guys. lesnya SMP Jagakarsa dulu. Guys.
Kita udah lama banget gak sih ngobrol-ngobrol Iya ini? nih tuh, lihat tuh ST-nya aja tambah udah mau habis. Ya Allah. Haus ya? Nah, sekarang aku mau nanya, apa moto hidup seorang Dini dan Kanaya? Moto hidup aku sih, kita tuh nggak perlu jadi yang sempurna untuk jadi yang berarti. Karena kan, dan kita harus percaya setiap orang itu punya proses dan waktunya masing-masing. So, daripada kita sibuk bandingin diri kita sama orang lain, mending kita fokus ke diri kita sendiri untuk menuju ke depannya. Kalau Kanayanya sendiri Kalau gue gimana? sama sih kayak Dini. Kalau aku, moto hidup aku adalah hidup adalah sebuah perjalanan. Asik, Jangan- asik, asik. Jangan Dip, dip. takut gagal dan terus mencoba karena itu adalah bukan ya. Gue diem. Ayo lanjut, gak apa-apa lanjut aja. Kalau moto hidup aku adalah hidup kalau moto hidup aku adalah hidup adalah sebuah perjalanan, jangan takut gagal, jangan takut mencoba, karena itu bagian dari kesuksesan. Gimana? Oh, kesuksesan. Bagian dari kesuksesan. Terus kalian ada nggak sih kayak motivasi terakhir nih sebelum episode kali ini kelar? Kalau aku motivasi untuk kalian, pokoknya jangan takut untuk terus mencoba, terus enjoy setiap perjalanannya, setiap prosesnya, karena kita akan mencapai tujuan kita kalau kita berani untuk mencoba gitu. Oh, kalau Dini? Itu sih katakan ayah, kalau aku tuh juga setuju sama dia karena jangan takut mencoba, karena kalau misalnya kita gagal dalam mencoba, kita tuh bisa belajar dari hal-hal yang kemarin yang gagal untuk mencapai tujuan yang untuk kita tuju. That's it. Oke. Nah, kalian kan udah mau lulus nih, tinggal hitung kayak hari lagi ya kan, resmi lulus ya kan. Ada nggak sih pesan dan kesan untuk dekel-dekel kita atau mungkin untuk guru-guru yang ada di sini? Buat aku, terutama buat yang kelas 7, kan kalian baru masuk nih. Kalian ikut eskul, karena eskul itu bisa banget berguna, apalagi sertifikatnya, kejuaraan-kejuaraannya buat masuk ke SMA, SMK negeri. Benar. Lu udah. Kalau aku pasti ya semangat terus buat kelas 7, kelas 8-nya, apalagi kelas 8 kayak Mau jadi naik yang mau jadi kelas 9 agit gitu. Pastinya kalau jadi Ini dia terharu loh. jadi agit gak gampang, gak susah. Gak gampang, gak susah. Iya, gak gampang, gak susah. Pokoknya kalian jalanin aja masa-masa agit nanti gitu. Pokoknya semangat Kita terus. sebentar doang ya, jadi Seru. kelas 3 tuh kan Sebentar doang, cuman berbulan-bulan doang, gak nyampe setahun. Iya. Kalau untuk guru-guru ada nggak? Guru ya. Kasih buat guru-guru karena udah ngedidik kita. Selama 3 tahun. Bestie. Jangan lupain kita. Sedih banget. Udah. Nggak ada nih untuk guru-guru yang berjasa di sini nih. Itu terima kasih udah mendidik kita selama 3 tahun. Pokoknya kita nyaman banget di sini. Kayak ya kita sudah Enjoy kita sekolah di sini. Enjoy banget sih. Enjoy dong. Enjoy kan makanya Jangan lupa masuk sini. masuk Jangan sini lupa. udah masuk sini ya sekolah swasta terbaik dah. Mantap guys. Dah. Nah, usai sudah GSP kita pada hari ini, seru nggak pemirsa? Seru lah kita mendengarkan cerita-cerita dari narasumber kita yang atlet silat ini. Siapa tahu kalian habis nonton podcast ini pada mau masuk silat di SMP Jagakarsa ya kan? Masuk guys Ya ya. nggak? Gas. Nah, Sangat terima kasih. direkomend. Oh iya sih, sangat rekomen katanya guys. Masuklah ke sini, seru loh silatnya, iya nggak? Seru banget. Seru banget, parah. Ya kan? Nah, terima kasih ya Kak Naya dan Dini sudah bersedia hadir ke podcast pada hari ini. GSP, see you on the next video.